Sobat Fusa dan para pendengar dimanapun berada. Nah, saat ini bersama saya Zahra Mustika yang akan menemani podcast Syiar Ramadan Fusa dalam beberapa menit ke depan. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang satu prodi yang unik dan menarik, yaitu program studi tasawuf dan psikoterapi. Nah, nggak lupa nih kita hadirkan salah satu pembicara hebat kita, yaitu Ibu Maitiza Husna, selaku Ketua Prodi dari Tasawuf dan Psikoterapi. Nah, bisa disapa dulu para pendengar kita, Bu. Halo semuanya sahabat Fusa, perkenalkan nama saya Maitiza Husna, sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Rasuludin dan Studi Agama UIN Imam Bonjol Padang. Oke. Gini Bu, mengingat pembahasan kita tentang hari ini adalah tentang program studi tasawuf dan psikoterapi, mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan nih sebenarnya apa sih program studi tasawuf dan psikoterapi itu, Bu? Oke, Zaza dan juga Sobat Fusa semuanya, mungkin masih terdengar asing ya tentang tasawuf dan psikoterapi ini. Memang kalau di UIN sendiri, prodi ini masih baru ya, baru 3 tahun. Tapi untuk kampus-kampus lain, prodi tasawuf dan psikoterapi ini sudah cukup lama gitu. Cuma di kita masih terdengar asing gitu ya. Nah, apa itu prodi tasawuf dan psikoterapi? Nah, tasawuf dan psikoterapi ini adalah prodi yang nantinya akan mengintegrasikan beberapa keilmuan. Ini menarik nih. Ada beberapa keilmuan yang nantinya akan dibahas di prodi ini. Yang pertama itu akan membahas tentang keilmuan tasawuf ya. Selanjutnya juga ada membahas tentang keilmuan psikologi dan psikoterapi khususnya gitu. Jadi nanti mahasiswa yang kuliah di prodi tasawuf dan psikoterapi ini tidak hanya diberikan kompetensi tentang tasawuf saja. Jadi nggak hanya belajar agama aja loh Zaza gitu ya. Tapi juga belajar tentang keilmuan psikologi secara umum dan bagaimana mempraktekkan terapi tapi dengan pendekatan tasawuf atau kita sebutnya sebagai sufi healing gitu ya. Nah, ini benar-benar suatu pembahasan yang menarik nih, Bu. Mungkin tadi saya ambil highlight nih dari obrolan kita baru ini. Nah, tadi Ibu sempat menyampaikan bahwasannya program studi tasawuf dan psikoterapi ini masih baru ya, Bu ya. Nah, gimana sih cara paling strategis nih, Bu, dari Ibu untuk memperkenalkan atau nge-spill nih prodi ini ke para Gen Z? Oke, kepada para Gen Z yang banyak isu-isu kesehatan mental yang sekarang itu dibahas oleh Gen Z gitu ya. Nah, khususnya mungkin Zaza pernah merasa nggak kayak kehampaan diri gitu ya. Nah, ini adalah solusi bagi para Gen Z yang mungkin merasa hidupku terasa hampa ya, terasa kurang bermakna gitu ya. Nah, prodi tasawuf psikoterapi ini nanti akan menyediakan juga rawat jalan nih bagi mahasiswanya juga. Jadi selain ingin membantu orang lain nantinya gitu ya, kita juga bisa memperbaiki diri kita sendiri. Seperti judulnya di sini ada revolusi diri gitu ya. Dimana nanti para Gen Z ataupun mahasiswa itu juga akan belajar bagaimana mengembangkan dirinya atau self growth, tapi dengan pendekatan tasawuf atau pendekatan sufistik gitu Zaza. Oke, nah dari pembahasan Ibu nih tentang apa sih komprehensifnya dari psikoterapi dan program-program ataupun keilmuan-keilmuan lainnya. Nah, ada nih Bu satu hal yang mungkin lagi gencar-gencarnya terdengar nih atau kabar buruk nih tentang permasalahan ataupun kesehatan mental. Nah, ini kan kita tidak bisa menafikan ya bahwasannya ini benar-benar terjadi di justru banyak nih kalangan muda. Nah, mungkin Ibu bisa menyampaikan gimana sih hal ini dalam pandangan seorang ataupun dalam keilmuan tasawuf dan psikoterapi. Memang betul kesehatan mental ini menjadi topik yang sangat in sekali sekarang ya. Isu-isu tentang mental health gitu, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mentalnya kita gitu ya. Mungkin dalam perspektifnya psikologi kita melihat masalah-masalah kesehatan mental ini disebabkan mungkin karena gangguan emosi gitu ya, atau gangguan kognitif dan lain-lainnya. Nah, ada dalam tasawuf psikoterapi ini yang mungkin kita lupa tapi dibahas di dalam psikoterapi ini, yaitu dimensi ruhaniah atau spiritualitas
gitu. Jadi bagaimana di dalam diri kita gitu ya, kita kembali mendekatkan diri kepada Allah gitu, kepada Tuhan kita, sehingga bisa menenangkan diri. Jadi sangat relevan sekali sebetulnya prodi ini dengan isu-isu kesehatan mental. Jadi akan lebih komprehensif. Nah, kalau ibu sendiri kan ini psikolog ya Zaza ya. Jadi mungkin ibu mau cerita sedikit gitu ya, bagaimana di dalam prakteknya ibu merasa keberadaan prodi ini menjadi sangat penting. Nah, ketika ibu praktek psikolog itu kan terapi yang kami gunakan itu lebih bersifat psikoterapi modern atau kiblatnya itu lebih ke barat gitu ya. Nah, ketika ada pasien, mungkin ada satu pasien saat itu yang berkesan bagi ibu sampai sekarang. Jadi dia merasa seperti ini, dalam tahapan berduka, dia kehilangan suaminya secara tiba-tiba gitu ya, suaminya meninggal, dan ada satu pertanyaan yang menurut ibu cukup menggugah hati, seperti ini. Sebelumnya itu saya tidak rajin ibadah, Bu. Untuk sholat itu saya jarang, tanya gitu. Tapi kenapa ketika saya sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, saya diuji di titik paling rendahnya saya gitu. Mungkin kalau kita lihat dari ini kan agak bingung ya, secara umum saja gitu, tanpa kita memaknai apa maksud dari sebuah ibadah itu gitu. Mungkin Zaza pun pernah dengar kalau membaca Al-Quran itu menenangkan hati, ya kan? Nah, tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa itu dengan sholat gitu ya, itu bisa membersihkan diri. Tapi apakah kita tahu apa yang terjadi di balik itu, gitu kan ya? Nah, itu kan belum terlalu dalam dibahas. Nah, di tasawuf psikoterapi ini dibahas dengan cukup komprehensif gitu. Apa yang menjadi poin saat itu yang ibu tekankan adalah apakah ibu menyadari gitu, ibu bilang ke pasien tersebut gitu, apakah ibu menyadari itu adalah cara Allah untuk menyiapkan ibu supaya ibu siap berada di posisi sekarang. Bayangkan kalau seandainya saat itu ibu ini masih jauh dari Allah dan tiba-tiba saja suaminya yang tempat dia bergantung satu-satunya itu meninggal. Ya kan, pasti dia itu akan hilang arah. Dan ibu bilang seperti ini, mungkin kalau saat itu ibu masih jauh dari Allah, ibu tidak akan bisa berdiri di sini bersama saya. Seperti itulah. Jadi konsep-konsep seperti ini yang dibahas di dalam tasawuf dan psikoterapi. Bagaimana nilai spiritual tersebut bisa menguatkan seseorang, menguatkan ketahanan jiwanya dan juga kesehatan mentalnya. Seperti itu. Nah, berarti Ibu ketika kita membicarakan nih tentang tasawuf dan psikoterapi, ternyata ketika membicarakan dan semakin digali itu semakin menarik ya, hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf dan psikoterapi. Nah, sekarang kan kita lagi berada di bulan Ramadan, Ibu. Nah, kita sering mendengar bahwasannya ketika berpuasa itu kita menahan diri baik itu dari lapar dan dahaga. Nah, ada nggak sih Bu kaitan dari puasa ini dengan kajian di keilmuan tasawuf dan psikoterapi ini? Sangat erat sekali kaitannya. Mungkin tadi pun juga Ibu sudah bahas ya, kalau di dalam tasawuf dan psikoterapi kita menjadikan ibadah itu sebagai salah satu sarana di dalam terapi, dan puasa salah satunya gitu ya. Jadi puasa itu tidak hanya kita sekedar menahan lapar dan dahaga saja gitu, tapi sebetulnya ini adalah bentuk dari bagaimana kita menahan diri dari segala hal yang mungkin menjauhkan kita dari Allah gitu. Atau kita belajar juga bagaimana cara menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang maksiat misalnya gitu ya. Nah, kalau di dalam psikologi itu dibahas, misalnya ada konsep id, ego, super ego. Kalau Zaza pernah dengar gitu ya. Nah, id itu adalah bagaimana seluruh insting, betul ya. Nah, insting nafs kita gitu ya, insting di dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin bisa jadi baik, bisa jadi tidak. Nah, harus ada super ego yang nanti akan melindungi supaya kita tidak melakukan hal-hal yang di luar batas gitu. Nah, puasa ini adalah salah satu cara untuk menahan diri tersebut gitu. Jadi ketika kita belajar menahan diri kan, makan dan minum itu hanya miniatur sebetulnya ya kan. Ketika kita bisa menahan diri dari lapar dan haus, nah harapannya kita juga bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang maksiat atau hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan mental kita.
Nah, berarti Ibu dari pembicaraan kita di siang ini nih, kita bisa tahu bahwasanya ternyata walaupun program studi tasawuf dan psikoterapi ini terbilang masih baru nih Bu, tapi ternyata dia bisa menjadi wadah untuk keilmuan dan sangat erat sekali nih dengan kejadian-kejadian ataupun fenomena relevan yang mungkin saat ini kita rasakan dan juga berbasis keislaman nih Bu. Nah, kita kan sebentar lagi nih masih dalam tahapan penerimaan unit baru. Nah, mungkin ada nggak sih Bu harapan ataupun yang mau disampaikan nih ke calon mahasiswa kita? Oke, bagi calon mahasiswa yang sekarang itu masih bingung mau lanjut kuliah di mana gitu ya. Nah, mari kita bergabung di program studi tasawuf dan psikoterapi UIN Imam Bonjol Padang. Kenapa? Khususnya bagi para Gen Z yang bingung ya tentang kesehatan mentalnya sendiri, mari kita belajar bersama-sama bagaimana mengembangkan diri kita dan menjaga kesehatan mental dan juga spiritualitas kita di program studi tasawuf dan psikoterapi. Ya. Nah, sedikit aku tambahkan nih Bu, mungkin dari hasil perbincangan kita nih, kita bisa tahu bahwa seseorang yang memang nih mengemban pendidikan ataupun memiliki pengalaman di tasawuf dan psikoterapi ini ternyata bisa menjadi seseorang yang lebih memahami tentang spiritualitas dan begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan dirinya dan fenomena-fenomena yang terjadi kan Bu ya. Nah, mungkin untuk menutup perbincangan kita pada siang hari ini, banyak sekali nih hal-hal yang bisa ditawarkan dan nanti bisa diambil nih dari keunggulan yang ditawarkan oleh program studi tasawuf dan psikoterapi. Nah, kita pengen nih Bu untuk menyinggung sedikit tentang tadi kan tasawuf dan psikoterapi ini kan suatu prodi yang terbilang masih baru nih Bu. Tapi ternyata dia itu merupakan suatu wadah dari keilmuan-keilmuan lainnya. Betul. Nah, mengingat segudang ilmu nih yang ditawarkan dari tasawuf dan psikoterapi. Nah, mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan nih kira-kira prospek kerja seperti apa yang nantinya akan didapatkan oleh seorang alumnus ataupun alumni dari program studi tasawuf dan psikoterapi ini Bu. Oke, Zaza. Tadi memang kita bahas banyak ya. Banyak keilmuan yang diintegrasikan di dalam prodi tasawuf dan psikoterapi ini sehingga untuk alumninya nanti juga akan mendapatkan paket lengkap gitu ya. Paket lengkap mereka bisa paham tasawuf, kemudian juga keilmuan psikologi mungkin secara umum dan bagaimana mempraktekkan terapi-terapi tersebut tapi dengan pendekatan tasawuf atau sufi healing, psikosufistik kita sebutnya ya. Nah, dengan banyaknya kompetensi yang mereka dapatkan ini, tentu juga akan banyak lowongan pekerjaan atau lapangan kerja yang terbuka bagi mereka nantinya ketika lulus. Contohnya, tentu menjadi terapis, ya kan? Menjadi terapi sufistik gitu, menjadi rohaniawan pada palliative care, kemudian juga bisa menjadi konselor psikospiritual, ya kan? Dan menjadi akademisi dan peneliti tentunya. Jadi banyak lowongan pekerjaan yang nantinya bisa mereka ambil dan mereka dapatkan ketika menjadi lulusan prodi tasawuf dan psikoterapi. Nah, ternyata selain keilmuannya yang banyak, nanti ketika selesai dari masa perkuliahannya juga banyak sekali lowongan pekerjaan yang bisa didapatkan ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya sebagai penutup keraguan nih dari teman-teman yang mungkin masih menimbang-nimbang nih untuk lanjut ke jurusan mana. Nah, tasawuf dan psikoterapi siap untuk menjadi solusinya ya Bu ya. Nah, sebagai penutup dari perbincangan kita siang hari ini, saya nih Bu mengucapkan terima kasih banyak nih untuk materi kita yang full daging ya di siang hari ini. Dan untuk itu, saya Zara Mustika selaku host dalam kegiatan Syiar Ramadan Fusa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.